Teman-teman sosial media dimanapun Anda berada, perkenankanlah saya Sarijo Esa MKN, Ketua DPC Pradika Bertiracap. Dalam hal ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman tentang pembuatan teknis surat kuasa. Baiklah, sebelum kita ini teknis surat kuasa, dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Mengenai teknis pembuatan surat kuasa khusus sebagaimana yang sudah saya jelaskan, kita langsung mengingat teknis bahwa di dalam pembuatan surat kuasa khusus di sini ada 19 poin yang perlu kita lakukan. Yang pertama adanya surat kuasa, ya. Surat kuasa. Terus poin kedua ini adanya identitas. Nah, identitas di sini yaitu meliputi nama, pekerjaan, dan alamat, ya. Nah, di poin ketiga ini disebut sebagai pemberi kuasa. Nah, di poin keempat menunjukkan domisili hukum si pemberi kuasa ini, ya, domisilinya dalam hal yang sudah tadi dijelaskan, alamat pemberi kuasa. Dan di poin kelima dalam hal ini kepada siapa pemberi kuasa itu diberikan, apakah kepada masyarakat biasa atau kepada lawyer. Kalau kepada lawyer di poin kelima ini harus diterangkan, misalnya diberikan kuasa penuh kepada Asvan, ya, itu di poin kelima. Dan otomatis lawyer ini ada kedudukan kantor, ya, kantor advokat, ya. Kalau itu diberikan kepada kantor advokat, berarti harus menunjukkan kepada kantor advokat yang berkantor di mana, bisa di Jakarta atau di Surabaya. Nah, dalam pembuatan surat kuasa ini bisa diberikan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Artinya bahwa manakala itu di depan pengadilan, bahwa bertindak untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Artinya bahwa di dalam surat kuasa ini bisa penerima kuasa bisa melakukan sendiri atau bersama-sama. Nah, di poin ke-8 ini selanjutnya sebagai penerima kuasa. Nah, poin penerima kuasa ini bahwa kuasa ini sifatnya adalah khusus. Di poin 11, ya, poin 11, ya, bertindak untuk dan atas nama mewakili pemberi kuasa. Nah, pemberi kuasa itu luas sifatnya untuk mengajukan gugatan atau mengajukan untuk permohonan, ya, permohonan untuk cara talak boleh, ya. Artinya bahwa di dalam khusus ini juga menunjukkan adanya alamat, ya. Seperti contoh di sini, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan, ya, terhadap pandu. Contoh ini, misal mereka yang beralamat di Jakarta Selatan melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta. Ini suatu misal, ya. Dan selanjutnya kepada para penerima kuasa diberikan segala hak untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan hukum, yaitu sebagai pemberi kuasa, dalam hal ini sebagai penggugat. Ini kita masukkan ke poin 15. Sedangkan di dalam surat kuasa ini, ya, ini adanya hak substitusi atau retensi. Nah, itu di poin 15, ya. Nah, setelah hak substitusi atau retensi ada, maka di poin ke-16 ini menunjukkan tempat pemberi kuasa di mana mereka ditandatanganin, ya. Setelah di poin 16 adanya poin 17 adalah sebagai pemberi kuasa. Nah,
Dalam hal ini pemberi kuasa siapa tadi? Tadi pemberi kuasanya sebagaimana yang di atas, jadi identitas yang di atas tadi sudah kami jelaskan. Dan untuk penerima kuasa dalam hal ini adalah seorang advokat, ya, baik penerima kuasa advokat sendiri maupun bersama-sama. Inilah teknis secara singkat pembuatan surat kuasa untuk mengajukan gugatan, ya, ke pengadilan, ya. Dan surat kuasa ini bisa itu surat kuasa dilakukan untuk diri sendiri atau surat kuasa dikuasakan kepada lawyer, advokatnya juga. Itulah yang pada sore hari ini saya jelaskan. Terima kasih. Sekian. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe.